Pagi, Pendeta. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama pada pagi ini dan boleh berdoa memuji Tuhan bersama dengan umat. Dan untuk pagi hari ini, judul pembahasannya diambil dari buku Bugar Selamanya. Dan judulnya mengenai pertukaran yang menyelamatkan jiwa. Ayat intinya dari kitab Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26 bunyinya demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bacaannya demikian. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang Amerika yang makan daging akan menghabiskan sekitar 21 ekor sapi, 14 ekor domba, 12 ekor babi, 900 ekor ayam, dan 1.000 pon hewan yang berenang dan terbang selama hidupnya. Ada anggapan bahwa semakin banyak daging yang dimakan seseorang, maka ia akan semakin sehat. Tetapi itu semua berubah ketika American Cancer Society mengumumkan rekomendasi berikut yang secara signifikan akan menurunkan risiko kanker, yaitu pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dengan sedikit makanan berlemak, terutama yang mengandung lemak hewani, menjaga berat badan yang sehat, dan program olahraga teratur, dan asupan alkohol yang terbatas atau tidak sama sekali. Dan ini yang akan buat orang sehat katanya. Dukungan ilmiah terhadap rekomendasi ini sangat kuat. Berikut adalah beberapa contoh mengenai makan daging. Sebuah penelitian terhadap 35.000 wanita menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi makanan tinggi daging dan lemak hewani, terutama seperti hamburger, memiliki resiko 2 kali lipat terkena kanker kelenjar getah bening. Pria Norwegia yang memakan sebagian besar daging olahan memiliki tingkat kanker usus besar tertinggi. Pada studi lanjutan 14 tahun kemudian, terhadap pria Swedia, daging seperti sapi dan domba adalah satu-satunya makanan yang dikaitkan dengan kanker usus besar tingkat yang tertinggi. Sebuah studi Harvard dalam kurun waktu 6 tahun terhadap 90.000 wanita menunjukkan bahwa tidak ada jumlah daging merah yang aman untuk dikonsumsi dalam kaitannya dengan kanker usus besar. Wanita yang makanan utamanya adalah daging setiap hari seperti sapi, babi, ataupun domba. 250% lebih mungkin terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang makan daging kurang dari sebulan sekali. Dan semakin banyak mereka makan, semakin besar pula resikonya. Bahkan wanita dengan tingkat konsumsi daging merah yang rendah, seminggu sekali atau sekali sebulan, masih 40% lebih mungkin terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang makan daging merah kurang dari sebulan sekali. Bukankah sudah waktunya untuk menukar sebagian dari 21 ekor sapi itu dengan satu truk penuh protein yang berasal dari kacang kedelai, menukarkan sebagian dari 14 domba dengan beberapa gantang biji-bijian dan polong-polongan,
menyingkirkan 12 ekor babi dan menggantikannya dengan beberapa gerobak wortel dan apel yang segar. Namun yang lebih penting lagi, saya harap Anda mencoba pertukaran rohani yang Yesus sarankan dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Betapa aneh pertukaran ini kedengarannya. Kehilangan nyawa hanya untuk menemukannya. Tampaknya sangat berlawanan dengan cara yang biasanya kita pikirkan. Namun pertukarannya sepadan. Untuk mengikuti Yesus Kristus, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang harus Anda tukarkan untuk sesuatu yang lebih baik? Dengan kata lain, kita ini sebagai penata layanan Tuhan. Tuhan meminta kita untuk menjaga segenap hidup kita untuknya, bukan untuk siapa-siapa. Dan sebagaimana yang dituliskan tadi, bahwa penelitian yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, manusia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada berpikir resiko hidupnya belakangan. Sepertinya manusia lebih memenuhi apa yang dia inginkan daripada dia harus menjaga tubuh itu sebagai kaaba Allah atau anugerah hidup yang Tuhan percayakan padanya. Bukan sedikit saudara-saudara kita memanjakan selera-selera ini. Saya ingat ada seorang bapak yang sudah kena sakit, dia makan daging, dia makan apa yang dia inginkan, dan saya bukan sekedar bercanda sama dia, tapi saya sementara menegur dia. Saya katakan, bukankah selama ini saya tahu masih dalam pengobatan? Kenapa makan seperti itu? Dan dia juga membalas dengan sebuah candaan, dia bilang, James, yang penting masih ada obat. Bagi saya konsep ini salah. Obat itu tidak pernah menyembuhkan, dia meringankan saja. Dia menurunkan atau menghambat resiko sakit itu. Tetapi begitu reaksi obat itu selesai, akan lebih buruk dari keadaan sebelumnya kondisi tubuh itu. Saya berpikir kenapa dia bersandar kepada obat. Pengalaman om saya sendiri, adik dari mama, dia juga memiliki konsep yang sama. Dia kena diabetes dan senang sekali makan kue. Memang orang ini senang makan kue, saudara. Dari dulu. Senang yang manis-manis. Dan senang makan super mie. Dia kena diabetes. Dan dia minta sama istrinya setiap hari harus ada kue. Yang dia tidak boleh makan. Dan bahasanya pun sama. Kalau ditegur dia bilang, kan ada obat. Karena dia merasa kalau dia minum obat, menurunkan rasa sakit itu. Yang akhirnya, satu ketika, obat pun sudah tidak dapat menahan resiko kematian. Dan dia meninggal di dalam kondisi diabetes yang stadium akhir. Seluruh obat tidak lagi mempan, tidak lagi dapat menahan kondisi tubuhnya itu. Saudara lihat,
Di dalam cerita kitab Matius tadi, Tuhan bilang, mending kehilangan nyawa daripada kamu mempertahankannya. Kalau untuk kebenaran, mending hilang nyawa. Dengan kata lain, kalau kita coba aplikasikan di dalam konteks pembahasan renungan pagi ini, lebih baik kita sakit karena menahan hawa nafsu itu, daripada kita memanjakan hawa nafsu itu, namun kesannya dalam tanda kutip, kita seperti bunuh diri. Sudah tahu-tahu tidak boleh kita sentuh barang-barang ini, bahan-bahan makanan seperti ini. Tapi kita tetap lakukan itu berdasarkan hawa nafsu kita yang tidak dapat kita kendalikan. Sementara Tuhan katakan salah satu ciri buah roh itu adalah mengekang diri. Dia menahan keinginannya. Dan dia taklukkan keinginannya itu kepada Kristus. Demikian orang-orang yang tahu mengendalikan kehidupan mereka. Mengendalikan selera mereka. Makanya saya sering katakan bahwa meja makan itu adalah sumber pencobaan. Di sana cinta diri kita diuji. Di sana pikiran kita diuji. Moral kita diuji, itu di meja makan, saudara. Pengendalian diri itu diuji, semua ada di meja makan. Dan kalau kita tidak dapat mengekang diri kita, kita sementara membunuh diri kita perlahan-lahan, dan kita juga sementara menuntun pikiran kita untuk terlepas dari Kristus. Sekali lagi, karena buah roh itu adalah pengekangan diri. Di dalam konteks ayat tadi, dalam kitab Matius, apakah kita mau mengorbankan diri kita, nyawa kita sekalipun, untuk kebenaran-kebenaran kesalehan itu yang boleh membawa kita lebih dekat kepadanya? Biarlah itu menjadi perenungan kita pada sepanjang hari ini. Izinkan pengendalian Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kita dalam segala kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Mengingatkan kami untuk kami boleh dapat mengekang dan mengendalikan diri kami, hawa nafsu kami, untuk boleh menjadi milik-Mu seutuhnya. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat boleh menjadi berkat dalam setiap perkataan, perbuatan kami, angan-angan hati kami. Hari ini, Tuhan, sertai hati dan pikiran kami, jiwa kami, untuk boleh menjadi alat Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengendalikan segala appetite atau keinginan nafsu makan kami. Pimpinlah kami, Tuhan, di dalam segala hidup kami hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.